Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa aja cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Xiaoyan dan kawan-kawan yang akhirnya sampai juga di wilayah perbatasan Aula Jiwa setelah kemarin dapat arahan dari Ratu Semut Pemakan Batu. Tentu aja Xiaoyan benar-benar sangat terbantu tuh dengan adanya semut pemakan batu itu. Karena tak hanya membantu mereka ke tempat Aula Jiwa doang, tapi para semut pemakan batu itu berhasil menyingkirkan gagak pengawas yang mengamati penyusup di wilayah sana. Dan sekarang tinggal OTW aja nih ke tempat Aula Jiwa aja. Sebelum mereka masuk lebih dalam lagi untuk pergi nyelamatin Yao Lao, Xiaoyan pun meminta Master Feng untuk mendeteksi bagian Aula Jiwa sana. Kira-kira ada berapakah musuh kuat di tempat tersebut? Tentunya sesuai perkataan Master Xuan kemarin benar adanya jika ada 5 pelindung setingkat Douzun. Dan penjaga di bagian luar serta bagian dalam rata-rata berada di ranah Douzong bintang 5-8. 劳烦你们4人，显然是5位斗尊级别的强者。 Xiaoyan yang meminta Ziyan untuk bertarung dengan Ratu Semut Pemakan Batu itu karena mereka sesama binatang sihir. Tentu aja Ziyan bakal berperan penting nih gengs, karena dia dan Ratu Semut Pemakan Batu berperan untuk melumpuhkan para penjaga Kroco secara diam-diam. Karena ukuran semut pemakan batu itu sendiri sangatlah kecil dan bakal bikin para penjaga kewalahan. Alias penjaga bagian luar pasti kesusahan melawan para semut pemakan batu itu. Di sisi lain, para penjaga ranah Douzong di bagian luar Aula Jiwa yang saat itu sedang patroli, di momen itu sih mereka dibikin kebingungan tuh sama serangan yang tak bisa mereka lihat, tapi tiba-tiba aja para penjaga lainnya tuh tumbang gitu aja. Melihat hal itu, mereka pun langsung panik nih gengs, karena serangan dadakan seperti inilah yang langsung bikin para penjaga itu kewalahan. Mengingat yang menyerang mereka adalah puncak rantai makanan di hutan sana. Di tempat lain, para penjaga pintu masuk Aula Jiwa yang dibuat kaget dengan anak buahnya yang tiba-tiba aja balik langsung mati. Tentu aja fenomena para semut pemakan batu yang menyerang Aula Jiwa tuh cukup mustahil jika karena hanya mereka lapar doang. Dan ketika salah satu penjaga pintu masuk Aula Jiwa itu mulai sadar kalau ada yang tidak beres dan mau lapor ke tetua di dalam, rombongan Xiaoyan pun tak membiarkan mereka untuk masuk ke dalam sana. Xiaoyan dan kawan-kawan yang tak perlu bersembunyi lagi dan mulai menunjukkan keberadaan mereka di hadapan para kultivator Aula Jiwa. Karena para tetua Aula Jiwa juga udah mulai keluar setelah mendengar suara keributan para penjaga yang minta tolong tadi. Di momen ini, pelindung Qintian yang dulu menjaga Yao Lao dapat salam hangat tuh dari Xiaoyan. Kalau dia yang sekarang udah cukup kuat untuk menghabisi pelindung botak satu ini. 好小子口出狂言，毁我2次灵魂之力的老杂毛！ Pelindung Qintian yang saat itu mengancam Master Feng kalau dirinya masih berani melawan Aula Jiwa, maka pavilion bintang jatuhnya itu akan diratakan sama ketua Aula Jiwa. Kata Master Feng sih, pavilion bintang jatuh tanpa Yao Lao tuh seperti pedang kehilangan tuannya. Karena Yao Lao sendiri adalah salah satu pendiri pavilion bintang jatuh yang sebenarnya.
yang mana setelah percakapan mereka udah selesai, war di antara kedua kubu itu pun pada akhirnya dimulai juga. Xiaoyan yang mau OTW masuk melewati pintu bagian depan dengan kecepatan penuh, pergerakannya kala itu sih dihentikan sama pelindung Jintian nih guys. Karena si botak ini udah mulai emosi setelah dihina sama Xiaoyan tadi. Awalnya sih pelindung Jintian nyombongin diri di hadapan Xiaoyan kalau dia hanyalah bocah tengik yang belum mencapai ranah Dozun. Tapi saat Xiaoyan mengeluarkan boneka iblisnya itu untuk menahan pelindung Jintian, si botak pun mulai makin kesal lagi. Xiao Yishen yang langsung gercep menghalangi para penjaga Dozong yang saat itu berniat menangkap Xiaoyan karena pelindung Jintian dari tadi tuh nggak bisa kabur dari boneka iblis langitnya Xiaoyan yang dari tadi selalu aja ngejar mulu. Dimana Xiaoyan yang baru aja berhasil masuk ke bagian dalam sana, dia pun dapat sambutan hangat dari para penjaga Dozong di dalam yang udah siap-siap menyerang Xiaoyan kapanpun. Xiaoyan yang mulai menggunakan serangan jiwa dengan bentuk api surgawi 3000 pembakaran karena para penjaga aula itu menggabungkan kekuatan jiwa mereka dan membentuk serangan jiwa gabungan yang menyerupai bentuk ular merah. Tentu aja serangan jiwa gabungan para Dozong bintang 6 dan bintang 7 itu bukanlah tandingan Xiaoyan karena kekuatan Xiaoyan di ranah Dozong puncak ini udah setara dengan Master Dozun bintang 2. 同为灵魂，去助纣为虐，死必死地！给我滚！ Xiaoyan yang menyisakan satu penjaga itu untuk diinterogasi perihal lokasi keberadaan Yaolao. Di momen itu Xiaoyan pun benar-benar tak berbelas kasih sama sekali tuh. Walau dirinya dikasih info tentang keberadaan Yaolao sekalipun. Dirasa keberadaan Yaolao tak jauh dari sana, Xiaoyan pun OTW ke tempat Yaolao berada. Tapi masih ada beberapa gangguan penjaga lainnya. Di waktu bersamaan pertarungan Xiaoyan dan kawan-kawan pun semakin intens. Di sisi lain, Master Tiejian yang menggunakan serangan gabungan dengan teknik racun milik Xiao Yishen. Kala itu sih Master Tiejian menggunakan teknik pedangnya dalam jumlah yang cukup banyak dengan dibalur racun milik Xiao Yishen itu. Di waktu bersamaan pula, Xiaoyan benar-benar ngamuk nih, menghajar setiap penjaga Dozong di sepanjang jalan karena dia udah nggak sabar pengen ketemu Yaolao, alias semakin masuk ke bagian dalam, semakin dekat pula dengan keberadaan Yaolao. Setelah Xiaoyan berhasil menerobos semua penjaga Dozong dalam jumlah yang sangat banyak itu seorang diri, penantian panjang Xiaoyan pun bertemu dengan gurunya itu akhirnya terwujud juga. Di mana Xiaoyan yang melihat Yaolao setelah selama ini mereka terpisah, pertemuan haru itu pun membuat mata Xiaoyan berkaca-kaca. Mengingat semua perjalanannya pergi ke sini pun tuh benar-benar penuh dengan lika-liku perjuangan berat. Xiaoyan yang mulai melangkahkan kakinya itu menuju ke tempat Yaolao karena momen seperti ini benar-benar bikin Xiaoyan gemeteran dari tadi. Mengingat semua kenangannya dengan Yaolao di masa lalu sangatlah dekat, di mana Yaolao udah dianggap Xiaoyan seperti ayah kandung kedua baginya. Dengan perasaan senang, sedih, haru bercampur dengan penyesalan jika dirinya dulu masih belum cukup kuat, Xiaoyan pun mulai mendekati sang guru untuk menyapanya. 这下可没人救得了。炼药本身的修为才最为怪，这药鼎也太破了点吧！
Tubuh Xiaoyan yang makin gemeteran melihat Yaolo dari dekat sambil meyakinkan diri jika ini bukanlah mimpi atau hanya sekedar ilusi doang. Xiaoyan kala itu sih mulai memanggil nama Yaolo dengan begitu pelan sambil berkata jika guru tak perlu khawatir karena Xiaoyan datang untuk menjemputnya pulang. Dengan perasaan senang sekaligus sedih, Yaolo terlihat begitu kelelahan menyauti ucapan Xiaoyan karena dia udah disiksa begitu lama oleh pihak Aula Jiwa. Xiaoyan yang langsung pasang kuda-kuda untuk menghancurkan formasi penghalang itu supaya Yaolo bisa dibawa pergi dari sana. Tentu aja Xiaoyan tak mau bersedih lama-lama juga di tempat tersebut karena nostalgianya bisa dilakukan saat mereka berhasil keluar nanti. Dan ketika Yaolo benar-benar berhasil dikeluarkan oleh Xiaoyan dari formasi penghalang itu, kini Xiaoyan mulai bisa bernafas lega karena dirinya bisa membawa pergi sang guru. Di sisi lain, pertarungan di bagian luar Aula Jiwa yang berhasil didominasi oleh timnya Xiaoyan, terlihat jika Zian masih aja tengil cengengesan tuh di setiap pertarungannya melawan para penjaga Daozong Aula Jiwa yang bagai kroco kata Zian. Terlebih lagi pertarungan Master Feng dan yang lainnya pun cukup bikin ketar-ketir para tetua Aula Jiwa di sana. Karena makin lama kekuatan tempur pihak Aula Jiwa semakin berkurang juga akibat perbuatan Zian dan Ratu Semut pemakan batu itu. Master Feng yang berbaik hati tak akan melukai para tetua Aula Jiwa itu jika mereka mau menyerahkan Yaolo baik-baik. Kata Mugusi sebagai ketua Pavilion Bintang Jatuh, ternyata Master Feng benar-benar sepolos ini. Yang mana karena Yaolo adalah tahanan istimewa dari ketua Aula Jiwa yang udah dari dulu jadi incaran, tentunya ada tetua tambahan tuh bernama Pelindung Jaising yang menjaga Yaolo di bagian dalam sana. Tentu jelas keberadaannya emang sangat sulit untuk dideteksi. Di sisi lain, Xiaoyan yang mulai jalan perlahan membawa Yaolo keluar dari tempat dia dikurung tadi. Xiaoyan pun bercerita kepada sang guru tuh, jika yang datang di sana bukan hanya rekan-rekannya Xiaoyan doang, tapi Master Feng juga ikut bantu. Dengan Master Tiejian yang katanya punya hutang budi kepada Yaolo ikut membantu pula. Kemudian selang beberapa waktu, Xiaoyan pun membawa Yaolo pergi dari sana secepat mungkin karena dia merasakan kekuatan mencekam dari sumber yang tak diketahui. Pergerakan Xiaoyan yang tiba-tiba aja berhenti karena Pelindung Jaising datang menghadangnya. Tentu aja keberanian Xiaoyan menjemput gurunya itu membuat Pelindung Jaising begitu iri. Mengingat murid yang dia rekrut kalau nggak berkhianat ya pergi ninggalin dirinya. Dan ketika Pelindung Jaising mulai menunjukkan diri di hadapan Xiaoyan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Waduh, dikit lagi udah keluar tuh dari Aula Jiwa. Malah dihadang bos terkuat aja. Baru juga seneng udah dikasih rintangan lagi. Untuk kelanjutannya sabar ya guys, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.